kita ngedumel kayak gitu doang sih aku bisa gitu ya kan. Aku salut pada orang yang berani menyampaikan idenya. Overthinking pulang kantor, ketemu lagi. Kali ini yang aku mau coba ceritain gitu ya adalah soal keberanian kita mengemukakan ide. Nah, keberanian mengemukakan ide sebagai insan komunikasi. Wah, karena apa namanya? Ya aku alhamdulillah gitu ya menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi yang 2026 2015. Ya, 11 tahun yang lalu aku dapatkan gelar itu. Tapi menurutku sampai hari ini aku masih terus belajar dan harus terus belajar tentang ilmu komunikasi itu sendiri gitu kan ya. Kenapa? Karena bagiku adalah komunikasi terus berkembang walaupun pola ataupun konsep komunikasinya tetap sama, tapi banyak hal-hal yang kemudian terus berkembang gitu ya kan di era ini gitu ya, in this economy. Termasuk salah satunya adalah seni mengemukakan ide. Contoh konteksnya dalam ruang kerja sama gitu ya, atau ya di kantor lah bahasanya gitu ya kan. Kadang-kadang yang menarik adalah antara Gen Z dengan millennials, ya aku dengan adik-adik Gen Z di situ, itu punya cara ataupun seni yang berbeda dalam mengumpulkan komunikasi. Walaupun aku salut gitu ya, gini, yang aku mau bilang adalah aku salut pada orang yang berani menyampaikan idenya, itu yang menjadi pembeda antara Gen Z dengan millennials adalah cara menyampaikan komunikasinya. Nah, caranya dengan keberanian untuk menyampaikan itu, aku pikir another things gitu ya, hal yang berbeda. Tapi di sini yang aku mau ceritain adalah yang menjadi overthinkingku ya kan di pulang kantor ini adalah bagaimana kemudian orang kok takut gitu loh untuk ngomong gitu di, 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 di depan forum dengan pimpinannya, dengan atas ya tadi apa seniornya gitu ya kan, atau mungkin di level senior tadi itu ya susah nih untuk bisa menceritakan ke timnya gitu ya kan. Itu perlu dipertanyakan sih, kok dia bisa di level senior tapi dia susah menyampaikan idenya ke timnya di bawahnya gitu. Karena seni menyampaikan ide ini menjadi sebuah skill gitu ya yang akhirnya dibutuhkan nih buat orang-orang yang bekerja di entah itu di kantor, di korporasi, BUMN, pegawai negeri gitu kan. Aku pikir ini menjadi sebuah hal yang menjadi seni gitu ya kan, menjadi skill gitu. Bahwa bagaimana cara mengkomunikasikan itu hal lain yang mungkin akan kita bahas, tapi keberanian untuk menyampaikan ide ini menjadi hal yang penting dan terus menjadi sebuah skill gitu ya kan. Bagaimana orang tahu gitu ya kan. Nah, ini overthinking di sini. Bagaimana orang tahu tentang kita, tentang kehadiran kita, tentang pemikiran kita, tentang gagasan, usulan kita, kalau kita nggak berani menyampaikan komunikasinya gitu ya. Sebenarnya overthinkingnya nggak berhenti sampai situ ya. Overthinkingnya itu berlanjut sampai ada kalimat, kalau di daerah Jawa tuh ada istilah ngedumel. Ngedumel tuh artinya ketika satu kondisi gitu ya, yang ditunjuk nih orang lain nih, bukan kita nih. Terus kita ngedumel kayak gitu doang sih aku bisa gitu ya kan. Apa ya, kenapa ini penting dibicarakan di overthinking pulang kantor, karena akhirnya itu hanya menjadi sebuah kata-kata doang gitu loh. Kayak gitu doang aku sih bisa. Ya buktikan gitu. um, Apa ya, buktikan gitu loh. Gimana kamu bisa gitu ya kan? Gimana kamu apa yang kamu pikirkan, apa yang menjadi pemikiran kamu. Itu penting nih untuk disampaikan gitu ya. Nah, yang menarik adalah mostly Indonesia itu hanya bisa tadi kayak gitu doang aku bisa gitu ya kan. Tapi apa ya, aku bisa bilang bohong kosong ya karena nggak dibuktikan gitu ya. Sama kayak kasusnya apa namanya,
banyak hal lah kayak banyak hal yang kita bisa bedah satu persatu kalau konteksnya adalah kayak gitu dong mah aku bisa gitu ya kan. Menjadi kosong ketika tidak dibuktikan dengan walk the talk-nya gitu ya kan. Nah, kalau mau tonton gimana nih? Nah, karena aku lagi pakai baju konkretkan nih gitu ya kan. Konkretkan gitu ya apa yang menjadi pemikiran kamu, pembicaraan kamu gitu ya kan. Ide-ide besar kamu, konkretkan gitu loh. Jangan sampai berhenti hanya di ucapan. Jangan sampai berhenti hanya di jempol dengan update status WA gitu ya kan. Jangan sampai di situ gitu loh. Sayang sekali kalau akhirnya kita punya pemikiran yang besar, yang bagus, yang wah, kalau ternyata udah keduluan sama orang lain gitu loh. Kalau ujung-ujungnya teman-teman hanya bisa bilang kayak gitu doang aku bisa itu. PR-nya adalah konkret kan. Gimana? Teman-teman punya pengalaman yang relate nggak? Kalau ada tulis yuk di komentar ya. Atau ada hal lain yang mau disanggah, coba kasih masukan ke aku ya. Karena kita lagi bicarain overthinking pulang kantor.